Pemirsa, Schneider Electric resmi meluncurkan Modular Circuit Solution with EvoPact. Alat ini menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem distribusi listrik. Produk ini dirancang menjawab tantangan peningkatan permintaan energi di berbagai wilayah. Schneider Electric resmi meluncurkan Modular Circuit Solution with EvoPact. Alat ini menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem distribusi listrik. Maxset menawarkan pemantauan real-time berbasis IoT, mampu mendeteksi 63% potensi downtime melalui sensor cerdas. Dengan dukungan perangkat lunak Schneider Electric, pengguna dapat mengelola energi secara data-driven dan melakukan pemeliharaan proaktif melalui layanan EcoCare. Sementara itu, inovasi ini diklaim mengurangi biaya pemeliharaan hingga 40% berkat kemampuan identifikasi gangguan seperti sambungan listrik tidak optimal atau kerusakan isolasi. Varian terbaru Maxset dilengkapi pemutus sirkuit EvoPact yang mampu menangani 5 kali lebih banyak siklus operasi dibanding generasi sebelumnya. Fitur ini meningkatkan keandalan sistem distribusi terutama di industri dengan beban listrik tinggi. Maxset meminimalkan risiko pekerjaan di area berbahaya melalui operasi digital. Fungsi seperti pembukaan pemutusan sirkuit, raking, dan aktivasi grounding switch dapat dijalankan dari jarak jauh via aplikasi atau HMI, mengurangi paparan risiko ARC flash. Hal ini sejalan dengan komitmen Schneider Electric dalam meningkatkan keselamatan operator dan keberlanjutan operasional. Dari sisi keberlanjutan, Maxset menggunakan 20% lebih sedikit bahan baku dan menghilangkan gas SF6, penyumbang emisi karbon tertinggi. Pemutus sirkuit EvoPact XVX juga memiliki masa pakai lebih panjang, mengurangi kebutuhan penggantian dan limbah. Inovasi ini memperkuat reputasi Schneider Electric sebagai perusahaan berkelanjutan setelah dinobatkan sebagai perusahaan paling berkelanjutan oleh Time dan Statista pada 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Nintendo merilis Pro Controller baru untuk Nintendo Switch 2. Meski tampil familiar, perangkat ini menyuguhkan sejumlah peningkatan kenyamanan dan fitur baru, namun hadir dengan bandrol harga yang cukup tinggi. Nintendo merilis Pro Controller baru untuk Nintendo Switch 2. Controller terbaru ini memiliki desain ergonomis yang terasa lebih ramping dan ringan. Ulasan dari Nintendo Life menyebut pegangan terasa halus dan mantap, sementara analog stick kini bergerak sangat halus, menghilangkan efek kasar pada model lama. Tech Radar menambahkan bahwa kualitas build terasa solid dan menjanjikan penggunaan jangka panjang. Controller ini memperkenalkan tombol C button yang langsung membuka fitur game chat baru di Switch 2, memudahkan komunikasi saat bermain multiplayer. Selain itu, ada juga dua tombol belakang GLGR yang bisa diprogram berguna untuk perintah tambahan tanpa melepas jempol dari tombol utama. Di tambahan lain adalah port headset 3,5 mm, memberi opsi audio langsung tanpa adaptor. Perangkat ini menawarkan masa pakai baterai hingga 40 jam setara model sebelumnya. Namun pengisian kini lebih cepat, estimasi penuh hanya sekitar 3,5 jam dibanding 6 jam di generasi sebelumnya. Jack 3,5 mm juga memungkinkan audio nyaman selama sesi permainan panjang. Sayangnya, semua kelebihan ini dibarengi dengan harga resmi $84,99 Amerika atau sekitar 1,3 juta rupiah. Tom's Guide menyebut controller ini terasa premium tetapi harganya cukup tinggi, terutama jika Joy-Con 2 dan alternatif pihak ketiga sudah semakin solid. Beberapa review mencontohkan jika penggunaan hanya bermain santai, Joy-Con 2 saja sudah memadai. Namun pemain berat di mode dock kemungkinan besar ingin nilai kenyamanan ekstra ini. Berbagai sumber IDX Channel. Sony baru-baru ini mencabut batasan regional untuk 4 judul besarnya di Steam: God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2 Remastered, Marvel Spider-Man 2, dan Helldivers 2. Langkah ini menjadi momentum penting dalam strategi Sony memperluas jangkauan game PlayStation ke platform PC.
Sony baru-baru ini mencabut batasan regional untuk 4 judul besarnya di Steam. Awalnya, Sony menerapkan region lock dan mewajibkan login PSN untuk game PC seperti Helldivers 2 yang mengakibatkan delisting di 177 negara meskipun sebagian besar game tersebut tidak memerlukan koneksi PSN. Tindakan ini menuai kritik keras dari komunitas gaming, bahkan menurunkan rating konten sebelum Sony akhirnya mencabut aturan login PSN di awal tahun, tapi region lock masih berlaku. Perubahan terbaru memastikan 4 judul tersebut kini bisa dibeli dan dimainkan di lebih dari 170 negara, langkah yang dianggap sebagai koreksi penting. Namun 7 negara masih dikecualikan termasuk Rusia, Iran, dan Vietnam, menandakan Sony masih mempertimbangkan faktor geopolitik dan regulasi lokal. Bagi para gamer di kawasan terdampak, penghapusan region lock membuka akses ke game berkualitas tanpa harus mencari jalan tikus seperti VPN atau membayar kembali game dari wilayah lain. Beberapa komentar menyebut ini sebagai langkah yang tidak relevan lagi karena dunia permainan kini sudah terhubung tanpa batas regional. Sony menyebut langkah ini bagian dari strategi berhati-hati memperluas kehadiran game single player di PC, membangun brand sekaligus menjaga pengalaman premium bagi pengguna. Meski region lock dihapus, namun tantangan tetap ada seperti gray market yang masih dapat muncul ketika harga berbeda antar wilayah muncul, di mana konsumen bisa membeli dari toko negara lain untuk harga lebih murah. Langkah membatalkan region lock memperlihatkan Sony mulai melibatkan pengguna global lebih luas, merangkul perubahan pasar digital saat ini. Meski masih ada negara yang dikecualikan, ini menunjukkan niat Sony mempertahankan ekosistem kuat di PC tanpa harus tergantung pada PSN di setiap wilayah. Langkah selanjutnya yang diharapkan penyederhanaan harga global dan hak akses penuh bagi semua pemain, menandai era baru game lintas platform. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa, saksikan IDX Second Session Closing yang tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Royong pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.